parenting ini memiliki tujuan sebagai sarana belajar bagi para orang tua serta para guru untuk menjadi orang tua dan pendidik yang lebih baik. Yang terhormat Ibu Nani selaku Kepala Sekolah dan yang terhormat Ibu Dewi Risna Nurnaila Advisor Dirsa Consulting selaku narasumber ya, dan yang terhormat semua orang tua murid TK Al Huda. Untuk sekarang kita akan mendengarkan membaca Quran ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mama Rumaisyah. Mama Rumaisyah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واحسن في مشيك واغضب Ya, sana. Artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah TK Al Huda, Ibu Nani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fantasiyun. Salat dan salam Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dewi Risna Nurnaila SSI, narasumber kita hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu ya. Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua kalinya dengan saya selama di Al Huda ini. Ya, pertama kita ketemu sebelum Covid ya, Bu. Nah, Covid ya, Bu ya.
waktu itu acara psikotes ya, nah ada nanti dites sebelum memasuki sekolah dasar. Alhamdulillah Adi ketemu dengan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan acara ini mengenai acara yang perdana Ibu ya, acara perdana di POMG TK Huda tahun ini. Ini memenuhi kebutuhan orang tua, terutama dari ketua PMG sendiri yang pernah menyampaikan bahwa ingin dilaksanakan acara parenting untuk orang tua murid Al-Huda tahun ini. Alhamdulillah sudah terlaksana ya Bu ya. Hari ini keinginan Ibu ya, mudah-mudahan acara ini nantinya dapat memberikan penambahan ilmu, wawasan buat Ibu semuanya. Lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada ibu semuanya yang sudah berkontribusi waktunya untuk bisa menghadiri acara ini, yaitu acara diskusi parenting. Temanya apa tadi Bu? Apa? Dasar pendidikan karakter anak, ya seperti ya. Nah ini semua hadir nggak Bu ibunya Bu? Hadir nggak semua ibunya? Hadir nggak? Ada yang hadir ya, siapa? Mama Juna dan Mama apa ya? Oh iya. Oh iya, ini tadi ya, sama Juna. Baik, kalau yang tidak bisa hadir, mungkin ada ruangan lain ya Bu ya, kita mampu ya Bu ya. Ini sudah terwakili ya sama yang ada hari ini. Baik, Ibu Ketua Huda yang saya hormati, perlu Ibu ketahui bahwa Ibu Dewi ini dulunya beliau aktif sebagai di lembaga sekolah terapan salah satu ya Bu ya. Ya, kemudian saat ini beliau aktif sebagai advisor Disa Consulting ya. Itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa Bu? Psikologi terapan. Psikologi terapan. Ya, masih nyambung ya Bu ya. Karena tapi sebenarnya beliau tuh kuliah dulu di jurusan kimia Bu ya. Kimia tapi kan nyambung ke psikologi ya. Tapi mudah-mudahan beliau memang sudah aktif ya di bidang pendidikan karakter, dan insyaallah hari ini akan mentransfer ilmunya buat ibu-ibu yang ada di TK Huda ini ya. Baik, tujuan kami sebagai pihak sekolah mengundang ibu semuanya ke acara ini. Tak lupa yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan ya, karena kita sebagai orang tua perlu sekali untuk mengetahui bagaimana pengasuhan yang sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan usia dan perkembangan anak, karena beda usia beda perkembangan ya. Jangan samakan antar usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seterusnya, itu berbeda-beda. Jangan disamakan, jangan seperti berkelahi kasih nasi, tapi kasih bubur ya Bu ya, baru nasi. Ya ada tahapannya. Yang keduanya meningkatkan kesadaran orang tua ya. Nah di sini orang tua menggunakan ilmu pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak dan membesarkan anak. Karena mengasuh dan membesarkan berbeda Bu. Mengasuh dan membesarkan berbeda. Membesarkan lebih ke memenuhi kebutuhan fisiknya ya Bu ya, seperti memberikan makan dan lainnya ya. Kemudian untuk pengasuhan lebih ke fisiknya ya, memberikan kasih sayang, tidak kasih dan semacam itu ya. Jadi lebih ke rohaninya ya, kasih sayang yang diberikan kepada orang tua, karena kalau anak kekurangan kasih sayang itu akan berimbas juga kepada anak ibu semua ya. Di dalam pergaulan banyak saya temukan anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, terutama mungkin anak yang butuh perhatian dari ibu terutamanya Bu ya, gitu ya, dan juga ayah ya. Kalau misalnya ada 2 orang tua yang kurang salah satunya, itu akan berimbas juga tidak sehat perkembangan anak ibu ya, karena memang nggak ada satunya Bu. Jadi ya butuh misalnya ibu bapaknya nggak ada, ibunya ada, jadi jomplang ya, jadi nggak ada anak itu kasih sayang dari ayahnya ya, gitu. Banyak saya temui seperti itu di Alda ini. Ada orang tua yang orang tua yang memang anak ibunya sama ibunya, bapaknya cuek kepada anaknya ya. Nah itu juga pengaruh Bu terhadap psikologi anak gitu ya. Kemudian juga ada pengaruh tentang orang tua dunia bekerja juga, itu pengaruh juga kepada posisi perkembangan pada anak gitu ya. Kemudian jadi kita harus punya memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak selain fisiknya maupun non fisiknya gitu. Yang ketiganya menyamakan tujuan dan kepentingan antara guru dan orang tua murid ya. Karena kita tahu bahwa pendidikan
perkembangan anak itu di sekolah tidak lama ya Bu, cuma frekuensinya cuma 2,5 jam ya Bu ya, dibanding di sekolah ya. Di sekolah lebih lama ya Bu. Berapa jam Bu? Kalau 2,5 di sekolah berarti di rumah berapa jam? Berapa? Hah? Berapa? 9,5. Kita aja ya. 24 jam ya. 2 jam. Ya, di sekolah 2 jam, di sekolah cuma 2,5 jam, itu pun enggak kuliah Bu ya. Dipotong istirahat dan macam-macam di situ. Jadi kami harapkan orang tua senantiasa nanti bersinergi dengan pihak sekolah dan membiasakan ada kebiasaan yang melanjutkan perkembangan kebiasaan baik di sekolah dan di rumah. Jadi jangan sampai berbeda antara yang kami berikan di sekolah dan di rumah. Misalnya kebiasaan baik apa? Membaca, kebiasaan baca apa? Doa-doa ya sebelum makan ya. Di sekolah dia dibaca doanya ya. Belum tentu juga hafal doanya ya. Belum juga mungkin ini mungkin di sini ya Bu yang lainnya Bu ya. Tidak pernah mencontohkan membaca doa mau makan, doa mau tidur ya. Udah makan aja popok makan ya. Tanpa membaca atau mencontohkan kebiasaan baik yang pernah kami ajarkan di sekolah gitu ya. Diharapkan ada sinergi ya, ada kerjasama yang baik antara orang tua dan di sekolah ya untuk menyamakan persepsi dan juga melanjutkan pembelajaran atau kebiasaan baik yang kita berikan di sekolah itu. Insyaallah untuk hari ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Insyaallah dia akan disampaikan secara detail sama pakarnya sama Ibu Dewi ini. Beliau ada sebagai aktivis pendidikan karakter juga ya Bu ya. Ya Bu ya. Nanti Ibu harapkan Ibu boleh bertanya sebanyak-banyaknya sepuasnya sampai waktunya 9:30 nanti ya. Gitu. Mudah-mudahan sampai waktunya sampai jam 9:30 ya Bu ya. Juga kami sebagai pihak sekolah mohon maaf karena acara ini diadakan dengan sederhana, tidak mewah seperti di sekolah-sekolah yang lainnya. Mohon maaf, punten kalau memang ada yang kurang berkenan untuk acara hari ini. Baik, tidak panjang lebar, saya cukupkan sekian untuk satu hari ini. Mohon maaf lagi dan selamat mengikuti acara parenting bersama Ibu Dewi Rizna Nurlaila SSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nani atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya kita ada di acara inti atau acara puncaknya ya, yaitu materi dan diskusi parenting dengan tema dasar pendidikan karakter anak yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Rizna Nurlaila. Ibu Dewi dipersilakan. Mohon izin saya sambil berdiri ya. Ini mohon izin saya di depan boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya agak grogi nih Bu. Soalnya udah cukup lama yang ngisi parenting. Maklum ya, zaman COVID itu banyak sekolah juga yang sebagian malah banyak yang tutup sementara gitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini pun jarang. Saya banyak kan ngisi secara online parentingnya. Jadi disitulah zaman pertama kali adalah yang namanya yang lewat Zoom ya, lewat WA, lewat mana seperti itu. Jadi saya udah jarang nih ngobrol langsung ketemu sama mama-mama semua. Sebelumnya saya di sini saya panggilnya Bunda, Mama, Bunda sama aja ya. Saya ngomongin. Nah sebelum mulai perkenalkan dulu saya dengan Bunda Dewi C7. Kok beda ya namanya disebutin lagi? Bunda Dewi C7. Kenapa saya selalu menamakan diri saya Bunda Dewi C7? Pertama biar gampang mengenal. Soalnya beda sendiri. C7 apa tuh? Ronaldo. CZ7 ya, gitu ya. Enggak Bu, saya tuh biasanya mengenalkan diri saya Bunda Dewi Rizna Nurlaila yang cantik, cerdas, cekatan, cermat, ceria, cerdik. Wah,
Aduh, narsis ya Bu ya. Nggak narsis, karena saya mengambil motivasi. Dari bahasa motivasi itu ada yang mengatakan bahwa bagaimana kita memandang diri kita, itulah kita. Ya, jadi jangan lagi sekarang ada perkataan, ih saya mah apa tuh, bunda aja atau mama aja yang maju, saya mah bukan siapa-siapa. Ya, kita nggak akan jadi siapa-siapa. Ya, kita adalah bunda yang hebat, kita adalah bunda yang kuat, kita adalah orang tua yang luar biasa. Ya, gimana? Sepakat mama semua? Sepakat. Belum apa-apa udah langsung narsis ya, belum perkenalan, belum yang lain-lain. Kayaknya di sini saya yang lihat masih pada lesu nih. Apa karena cuacanya cedem? Kurang semangat ya? Kurang semangat ya? Ya udah deh, saya kasih yel-yel ya Mah ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Ya, kayaknya udah pada biasa ya. Kalau halo jawabnya hai. Kalau saya tanya apa kabar Mama? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terus kalau saya bilang Mama hebat, jawabannya satu di hati. Pakai gerakan ya Pak ya. Satu di hati. Filosofinya satu, kita di atas di dalam hati kita. Tujuan kita mendidik anak, membesarkan anak untuk mendapat ridho ilahi, ridho Allah. Kita mulai, boleh Mama? Boleh. Halo. Hai. Hai. Udah paham ya. Halo, hai. Mulai pada bingung nih. Ulang lagi deh. Hai. Halo. Hai, halo. Apa kabarnya Mama? Luar biasa, Allahu Akbar. Mama hebat. Satu di hati. Oke, kita tepuk tangan dulu. Aduh, tepuk tangannya juga kurang semangat. Saya minta tepuk tangannya semangat ya Pak ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membuang dulu energi-energi negatif kita. Lupain dulu cucian dah. Lupain dulu dah setrikaan deh. Masak nanti deh di rumah deh. Ya, bisa ya? Saya minta fokus hari ini. Kita semangatin dulu diri kita sendiri. Kita tepuk tangan meriahnya sekuat-kuatnya untuk membuang energi negatif kita. Oke? Semangat semuanya Mama. Tepuk tangan untuk Mama semua. Oke, sekarang coba lihat kiri kanannya Mama. Mukanya beda nggak sama yang tadi? Lebih seger ya, lebih ceria ya. Jadi udah siap? Kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya masuk, saya pengen tanya dulu, materinya hari ini apa sih Mama? Iya, lupa lagi. Mungkin bentuknya bisa bantu. Dasar pendidikan karakter anak. Nah, Mama biasanya saya kalau ngasih materi ke sekolah-sekolah, saya nggak mau ngomong terus sampai busaan nih. Mentepar sayanya ya. Nah, saya pengen komunikasi dua arah. Jadi saya pasti banyak nanya ke Mama. Atau kalau mungkin nanti Mama butuh bertanya, ada sesi tanya jawab, Mama silakan ditanya, ya. Nah, jadi saya minta di sini komunikasi dua arah. Ya, jadi saya akan banyak bertanya. Dasar pendidikan karakter. Sebelum kita masuk, gimana cara mendidik karakternya nih Bun, Ma, Bu, gitu ya. Saya pengen tanya dulu. Bila saya sebutkan kata karakter, yang keluar dari pikiran Mama apa? Kepribadian. Ada yang lain? Watak. Kepribadian. Ada lagi? Kepribadian. Idem semua ya. Yang punya pemikiran lain? Sikap. Sifat. Watak. Betul semua jawabannya. Gak ada yang salah semua itu ya. Jadi kalau dipikir mama-mama nggak ngerti, nggak paham cara ngedidik, salah. Sebenarnya itu semuanya udah ada. Karena apa? Semua
laku, karakter, watak, ya, yang tertuang dalam perwujudan tadi, perwujudan tingkah laku yang terbentuk oleh bisa dari genetik, bisa dari pendidikan, pola asuh, bisa juga dari lingkungan sekitar. Jadi dari sini cukup dipahami, Mama? Paham ya? Jadi segala sesuatu, sifat, karakter, segala macam yang tertuang dalam sikap dan tingkah laku anak yang dipengaruhi oleh pola asuh, pendidikan, dan lingkungan sekitar, itu yang kita sebut dengan karakter. Ya. Nah, sekarang karakter itu dimulai dibentuk atau kita didik atau kita asuh itu dari usia berapa, Mah? Bayi. Dari usia berapa, Mah? 5 bulan. 5 bulan setelah lahir. Kalau 3 bulan ke atas. Kalau Mama? 2 tahun ke atas. Ada lagi? 7 tahun ke atas. Balita. 1 tahun. Benar nggak, Mama? Dalam kandungan. Jawaban Mama benar semua. Benar lagi sih, Bu. Benar, karena apa? Semua itu benar. Semua itu ada di dalam tahap pembentukan dan pengasuhan karakter anak. Jadi pembentukan atau pengasuhan pendidikan karakter anak itu dimulai dari 0 tahun. Kenapa saya ada bilang dari 0 tahun? Karena dari 0 tahun itu sudah ada pendidikan karakter di dalam kandungan. Dari cikal bakal yang masih dalam bentuk janin pun kita sudah bisa mendidik karakter anak. Mungkin baru pada dengar ya, Mbak ya? Nah, kan belum jadi, otaknya aja belum ada ya, Bun, gitu kan. Tapi rekaman-rekaman itu sudah ada sama Mas. Nah, jadi pendidikan karakter itu ada dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pendidikan anak usia dininya 6 sampai 13 tahun. Kalau 13 tahun ke atas gimana, Bun? 13 tahun ke atas itu anak sudah membentuk karakternya sendiri. Kita sudah tidak bisa mendidik, mengarahkan. Kita maunya anak kita seperti apa? Udah nggak bisa. Karena usia 13 tahun itu dia sudah terbentuk. Terus caranya gimana, Bun? Masa kita nggak bisa ngebaikin anak kita? Jadilah teman. Jadilah teman. Udah bukan zamannya anak diomongin, nak harus begini, nak begini. Kamu tuh gini. Udah nggak kena. Karena apa? Karakter dia sudah terbentuk. Kita yang mengikuti alurnya seperti apa, kita dekatkan diri kita sebagai teman. Karena biasanya anak remaja lebih dekat ke temannya atau ke orang tuanya? Lebih percaya curhat ke temannya atau orang tuanya? Nah, makanya kita menempatkan diri kita bagaimana untuk bisa menjadi temannya. Nah, hari ini saya akan fokus di pendidikan karakter usia 0 sampai dengan 6 tahun. Karena kita di sini lagi bergerak di pendidikan anak usia ini ya. Yang untuk 6 ke atas nanti ada pertemuan selanjutnya. Yang 13 tadi sedikit saja saya tambahkan ya. Usia anak tahap pertama 0 sampai 6 tahun itu dibagi lagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama 0 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua 2 sampai dengan 4 tahun. Yang ketiga 4 sampai dengan 6 tahun. Ada yang tahu nggak kalau 0 tahun itu cara mendidiknya gimana sih? Musa perut. Aduh. Ada lagi? Ngajak ngobrol. Ada lagi? Dengerin musik. Nah, ada lagi? Perasaan ibunya ya, jangan mudi ya Bu ya, ya Maya. Kalau yang mudi mengaruh ya, jadi anaknya benar sih emang benar. Jadi jawaban Mama lagi balik lagi benar Mah. Udah benar, berarti Mama di sini sebenarnya udah pintar ya. Bisa gantiin saya nanti ya Maya. Gitu parenting. Ya benar, usia 0 sampai dengan 2 tahun bisa diberikan dalam stimulasi seperti tadi. Cuman yang lebih penting ialah dengan cara memberikan asupan nutrisi yang baik. Ya Bun, apa hubungannya makanan sama karakter, ya kan? Karena apa? Karena dengan nutrisi yang baik
hamil dikasih apa aja nih dari bidan? Susu, vitamin, zat besi, asam folat. Asam folat itu untuk membantu tadi pembentukan organ-organ tubuh. Makanya jangan heran mah, anak-anak zaman sekarang kok cerdas-cerdas amat ya. Umur segini kok udah pertanyaannya kritis banget ya. Karena apa? Ya itu, pemerintah pun sudah peduli dengan pendidikan karakter tadi. Makanya setiap kita ke bidan, kalau maaf ya, kalau zaman mama kita zaman dulu kan cuma diperiksa ya. Kalau emang butuh mah baru dikasih vitamin. Teman-teman tuh ya. Kita beli sorangan gitu, mau ngerti mah ya. Tapi kalau sekarang kan setiap datang dikasih tuh vitamin. Dulu saya ke bidan dikasih vitamin yang warnanya pink ya, pink apa merah gitu ya. Itu yang mengandung zat besi, semuanya jadi satu. Tapi kalau saya ke rumah sakit lebih lengkap lagi tuh. Kalsium yang segede-gede gini tuh. Asam folat segede-gede gini. Tapi jangan sampai nggak diminum mah, gitu. Ada yang aduh enak nih ini apa? Lawan. Kita bismillah untuk anak kita, ya. Karena apa? Dengan bantuan nutrisi yang baik, kita akan membantu anak kita tumbuh kembangnya baik. Dengan ada tumbuh kembangnya baik, penyerapannya pun akan baik. Makanya dari hamil, menyusui, bahkan anak-anak yang umur 1-2 itu kan kandungan susunya ya di iklan-iklan TV kan DAH, apalagi tuh probiotik segala macam. Karena apa? Di situ pendidikan karakter tersupport dengan baik dengan adanya nutrisi yang baik. Ya, jadi kalau yang aduh enak nih minum susu, boleh cari yang lain. Cari yang memang bisa kita minum, mampu kita minum. Bismillah demi anak kita yang dapat vitamin kalsium bagus. Kenapa bagus? Karena kan setiap kita mengandung satu anak itu kalsium kita, nutrisi kita dibagi. Makanya nggak heran lebih banyak ibu-ibu yang keropos tulangnya dibandingin bapak-bapak. Karena apa? Setiap hamil itu kadar kalsiumnya selalu dibagi. Makanya sekarang wajib diberikan kalsium saat hamil supaya apa? Si ibunya kebutuhannya tidak kurang, tidak terlalu banyak diambil oleh anaknya. Kebayang kan yang anaknya 10. Di sini anaknya berapa semua? 3, 4. Ada yang lebih dari 4? Atau rencana 5? Atau rencana 6? Nggak apa-apa ya, banyak anak banyak rezeki. Nah, jadi kembali ke tadi. Tapi kenapa ya orang tua kita dulu sehat-sehat, mau anaknya 12 juga ya. Zaman dulu makanannya sehat nggak mah? Mau makan metik sorangan, mau nyambel metik sorangan, mau makan lauk tinggal malah sorangan. Makanannya pun nggak kayak sekarang ya, kayak ikan, ayam kan sekarang banyaknya pakai pupur ya, yang buatan. Kalau zaman dulu kan dilepas aja, alami ya makanannya, dan pinggirannya juga jarang banyak sampah. Jadi kan kalau sekarang kita udah, walaupun kita pelihara sendiri pun si peliharaannya kurang begitu sehat, ya kan? Terus kedua, kita lebih banyak makan makanan instan yang ada bahan pengawet, bahan kimia buatan, ya itu berpengaruh ke tubuh kita. Bahkan ada yang zat-zat dari makanan tersebut yang menghambat penyerapan kalsium. Makanya harus kita bantu dengan vitamin, mineral, suplemen ya, untuk tadi terutama buat ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau anaknya udah lahir, anaknya dikasih susu buat menambah nutrisi. Ya, sampai di sini cukup dipahami, Mama? Cukup dipahami? Kita lanjut ke tahap yang kedua, usia 2 sampai dengan 4 tahun. Maaf, saya lupa tadi, kurang nambahin. Tadi benar ya, ditambah juga dengan stimulus ya Maya, yang usia 0 sampai dengan 2 tahun. Stimulusnya seperti apa? Tadi benar, diusap-usap, diberikan apa? Musik. Ya katanya kalau dengar musik klasik anaknya lebih pintar. Nah, tapi ada yang lebih hebat dari musik klasik. Menurut Al-Quran ataupun ngaji. Kalau yang orang tuanya menstimulus saat hamil itu rajin ngaji, baca Quran, lihat deh. Pada saat anaknya masuk pendidikan usia dini, dia lebih mudah menghafal itu huruf hijaiyah. Lebih mudah untuk hafalan-hafalan seperti itu. Ya. Jadi kita selaku orang muslim lebih baik menggunakan murotal sama membaca Al-Quran sendiri. Terus jangan lupa kerjasama sama ayahnya.
bikinnya bareng-bareng, masih tanggung jawab maknya doang, iya nggak? Komunikasi, ya ini loh ada anaknya ya, tegur apa tegur gitu, ajak ngobrol, ayahnya capek bun, ya bunda juga capek di rumah ya seharian, tapi anaknya kan punya hak sama ayah. Sapa pulang ya, halo nak, sehat? Gak bandel kan, gak nyusahin mama kan, gak nyusahin ibu kan, baik-baik ya nak ya, sehat terus ya nak ya. Pulang habis mandi, sholat maghrib, bacain Quran samping anaknya gitu, bacain, ajak ngobrol. Kelihatan kalau misalkan yang dalam kehamilannya ayahnya akrab sama anaknya dalam kandungan, begitu lahir pasti anak lebih nempel ke ayahnya. Jadi kalau misalkan ada ayahnya, ini anak nggak mau dengar banget sama ayah, nggak mau dekat banget sama ayah, nggak mau nyiap ayah. Ayah waktu hamil lebar nggak? Ayah waktu hamil ngajak ngomong nggak? PDKT nggak sama anaknya? Seperti itu. Jadi harus ada kerja sama, harus ada komunikasi. Walaupun anak itu masih di dalam kandungan, dia sudah mengenali orang tuanya, sudah bisa merekam apa yang ada. Nah, sama satu lagi, jangan mudik. Tadi benar ya bun ya, jangan mudik, dilawan. Ada yang aduh bawaan orok nih, males-malesan. Ya udah, anaknya lahir juga males-malesan. Jadi kalau hal yang positif kita ikuti, kalau yang negatif misalkan kayak ada yang idam-idam yang hal-hal berbahaya, ya bismillah ya, niatin nama dia, ya Allah auzubillah min dzalik, jangan sampai anak saya bahasanya ences atau apa ya, karena ini hal yang buruk, saya pengen yang terbaik buat anak saya, itu aja, baca doa. Tapi kalau yang baik mangga silakan, namanya ngidam ya, masa yang buat kita berbahagia kan, minta apa aja dapat ya. Tapi selebihnya kalau yang buruk lebih baik tinggalkan, seperti itu ya. Kita lanjut ya Maya ke tahap selanjutnya, tahap yang kedua, usia 2 sampai dengan 4 tahun. Di sini ada anak yang usianya segitu Mama? Oh ada? 4 tahun, oh benar ya Mas, masaknya ya. Ada kakaknya yang lagi PAUD? Ya, 6 tahun. 6 tahun, waduh berarti pas semua ya Maya. Hari ini usia 2-4 tahun, pernah gak Mama melihat ada anaknya tiba-tiba bawa sapu, atau bapaknya sering ngapain terus anaknya tiba-tiba ngikutin? Ada ya? Ada, dulu anak saya mah tiba-tiba bawa sapu, mau aku kata dia. Emang ada bisa? Ini. Nah, jadi di tahap ini anak itu sudah belajar dengan cara mencontoh, meniru. Apapun yang kita contohkan, apapun yang kita berikan, walaupun kita nggak nawarin ke dia, nggak ngasih ngajarin ke dia melihat contoh-contoh yang ada di sekitar dia. Oh bundanya suka nyapu nih tiap hari, caranya gini, udah dipegang, belajar. Jangan dilarang. Ada yang udah nak berantakan, anaknya mau pintar mau belajar dilarang. Jangan ya Maya, biarin, kasih kesempatan buat anaknya eksplor. Karena apa? Dia ngelihat mamahnya, ayahnya, kakaknya, atau lingkungan sekitarnya seperti apa. Kita selaku orang tua mensupport dan mengawasi. Karena di sini titik krusial dia mencontoh. Bahkan yang contoh guru pun dia rekam, dia lakukan. Karena dia tidak tahu, dia hanya tahu oh itu begitu saya ngikutin. Dia tidak tahu baik buruknya apa. Nah, disinilah kita yang mengawasi, memberi pengertian. Nah, kalau yang ini jangan ya, sebaiknya seperti ini. Tapi usahakan jangan pakai kata jangan. Nah, itu kurang baik loh. Yang baiknya seperti ini. Pakai kata-kata positif. Ya. Karena semakin kita bilang kata-kata negatif, jangan, enggak boleh, no, itu makin penasaran. Tanpa dia tahu apa, kenapa seperti itu. Nah, jadi di saat ini kita beri banyak contoh, hati-hati dalam berbicara. Kadang kita ngobrol nih sama suami, lagi ada misalnya perdebatan lah atau slack sama suami. Anak di situ lagi main, kita pikir main, fokus sama mainannya. Emang fokus, tapi secara indera, mata, pendengaran itu tajam sekali. Dia merekam. Kita sedang emosi meluap-luap, kita nggak sadar. Dasar lu mah
udah bilangin gini. Nah, itulah si teman-teman yang jurik-jurik itulah disebut mungkin ya. Tiba-tiba berapa hari kemudian anaknya, lu lagi ngapain lu? Astagfirullahaladzim. Langsung disentil, dicubit, dijewer, ya nggak Pak? Yang sama itu naluriah ya. Karena kita di alam bawah sadar kita yang nggak boleh langsung refleks seperti itu ya. Cuman kalau bisa kedepannya menahan diri. Saya pun masih sama, saya manusia biasa. Kadang kalau udah kesel sama anak, greget, kadang gitu, nggak lihat waktu. Tapi pas selesainya introspeksi diri, samperin anak, minta maaf. Nggak usah takut, nggak usah ngerasa gengsi, minta maaf duluan ke anak. Ya, karena dengan kata maaf itu dia bisa menurunkan juga ego dia bisa mengerti penjelasan kita, begitu ya, Mak. Jadi hati-hati kalau udah ngomong seperti itu, kita sadar dulu, benar nggak dapatnya dari kita? Aduh, saya perasaan di rumah mau dijaga, pun kalau mau ngobrol sama suami mah di kamar dikunci, nggak sampai kedengaran. Terus ngomong sama anak yang lain yang udah lebih gede, ngomongnya bahasanya udah diatur yang baik. Tapi kenapa ya Bun, kok masih bisa ya dapat hal-hal yang seperti itu? Kita tanyakan, lingkungan kita sekitar ada nggak yang seperti itu? Mungkin dia main dengan teman-temannya di luar. Terus ada anak remaja ngumpul, ngobrol. Walaupun dia mainnya tetap merekam. Terus kadang dia penasaran nih, kakak-kakak, kan namanya anak-anak ya, kakak-kakak pengennya mainnya apa sih, pengen tahu, penasaran. Karena bahasa ini masa pengen tahunya tuh tinggi sekali. Dia datengin, dia ngeliat, atau dia hanya mendengar. Akhirnya dia merekam, dia contohkan itu, baik itu di rumah atau di luar. Nah, begitu anak mencontohkan hal-hal yang buruk, kita panggil, kita rangkul, kita jelaskan dengan bahasa kasih, bahasa sayang. Nah, jangan bahasa itu ya, lebih indah loh nyebutnya aku, kamu, saya, kamu, itu lebih enak didengar. Udah lebih sayang kalau misalkan ngedengar kamu ngomongnya seperti itu. Tapi kalau udah gue, itu biasanya bahasa-bahasa preman yang gak disayang sama orang tuanya. Mau adiknya disayang sama ayah sama bunda. Dengan bahasa seperti itu kita ajak ngobrol, komunikasi, insya Allah anak akan lebih paham ya. Tapi jangan serta-merta langsung ya udah nggak usah main di luar. Nah, ya, karena anak butuh namanya eksplorasi, butuh dia mengenal dunia sosial di luar seperti apa. Tinggal kita PR buat kita belajar, oh yang ini boleh, yang ini enggak, kalau yang ini buruknya seperti ini kita harus bagaimana. Insya Allah saya yakin mama-mama di sini pintar, punya gawai semua. Gawai pun nggak mungkin kan cuma nonton drakor ya Maya. Nontonnya di mana? Piu, drakor, TikTok atau apa. Justru manfaatkan gawai itu, banyak sekali ilmu-ilmu parenting yang ada ya, kayak di Instagram, Facebook, TikTok itu bakal banyak banget. Saya pun banyak ilmu yang saya dapat dari melihat seperti itu, karena saya jarang ada waktu untuk membaca, jadi saya bacanya lewat gawai atau mendengarkan hasil-hasil parenting ya, yang hasil-hasil diskusi, seminar-seminar seperti itu, banyak kan dari gawai. Saya biasa dengan Dr. L. Risman, Dr. Aisyah Dahlan. Nah, itu bagus banget tuh Aisyah Dahlan tentang bahasa kasih, bahasa komunikasi, bahasa kasih. Nah, itu penting banget tuh, supaya kita bisa kenal pendekatan buat suami bagaimana, pendekatan buat anak yang satu bagaimana, yang kedua bagaimana, itu bagus ya. Jadi manfaatkan, karena saya yakin mama-mama di sini pintar, cerdas, pasti pengen anaknya baik. Itu manfaatkan waktu kalau kita bergawe, cari ilmu parenting ya. Sampai di sini cukup dipahami mama ya. Tadi yang pertama pendidikan karakternya dengan apa Mak? Simulasi dan nutrisi yang baik. Usia 2-4 tahun, contoh yang baik dan kasih sayang ya. Kita lanjut ke usia yang 4-6 tahun. Bagaimana nih cara kita mendidik karakter anak di usia ini? Masanya anak bermain, makanya ada taman kanak-kanak, ada PAUD, ada RA, ada TK Islam
jujur ya Ma ya, mendidik anak di rumah seperti itu ya, kita butuh bantuan, kita butuh kerjasama dari pihak luar. Biasanya anak itu lebih mudah memahami, lebih mudah dia ngerti kalau dia lihat dari lingkungannya. Nah caranya gimana? Kita bentuk tadi di pendidikan anak usia dini ini, di TK-nya, di PAUD-nya. Dia belajar berinteraksi, dia belajar mengetahui dengan cara apa? Bermain. Gak yang langsung blok, harus belajar ini. Bisa kalau anaknya memang mampu secara IQ dan mental ya, IQ-nya sama waktunya. Karena setiap anak IQ-nya beda, waktunya itu berbeda-beda. Ya. Nah, jadi dengan cara bermain, makanya kita butuh tadi hal yang mengakomodasi, yaitu pendidikan anak usia dini. Anak saya waktu pertama masuk PAUD itu usia 4 tahun, karena saya nggak kerja, dulunya kerja di bank. Anak saya di rumah sama bapaknya, nggak pernah dikasih main keluar karena takut ya, namanya di perumahan sepi gitu kan, takut zamannya culik atau apa ya, jadi ditahan. Jadi dia nggak ngerti nih cara bersosialisasi sama orang, nggak tahu. Paling yang dia tahu kakaknya, kakeknya yang datang ke rumah ya seperti itu. Dan cara meluapkan emosi dia taunya marah. Marah itu adalah pelampiasan, nggak mau apa, tantrum, wah ngamuk, pukul segala macam. Jadi saya memutuskan masukkan anak ke PAUD usia 4 tahun lebih dini. Kenapa Bun? Karena tadi saya bukan menuntut anak untuk bisa baca tulis lebih cepat ya, tapi anak belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar dia, bersosialisasi. Karena apa? Di TK itu ketemu temannya yang baik, ketemu teman yang sama-sama keras, sama-sama yang nggak mau mengalah. Nah nanti disinilah mereka belajar. Bahkan anak saya umur 4 tahun masih pakai pampers dulu. Saya mau ajarin apa susah, tapi dengan saya masukkan ke PAUD, kerjasama sama pihak sekolah. Nah nanti di rumah tolong ya kasih susunya jangan di botol. Oke Bu, saya coba. Betul, saya coba. Awalnya anak ngamuk, ya ngamuk biasanya Pak, biasa pakai dot ya. Dan kebanyakan anak-anak dotnya nggak mau diganti ya, harus itu kemana-mana pun harus dibawa, harus dipaksa gitu. Bukannya karena kita, aduh kasihan, tega nggak bisa tidur segala macam. Kita mendidik anak demi kebaikan anak. Saya umpetin itu, udah maunya pakai botol, nggak ada nak, mau susu, bunda bikinin di gelas, sok minum. Nggak enak, beda, sama, susunya sama, cuma bedanya tempatnya. Kalau ada yang mau minum. Akhirnya karena dia nggak ada, dengan sehari 2 hari memang ada nggak diminum, ada nggak bisa tidur, ya kita pengorbanan dulu demi kebaikan anak bisa lebih mandiri, bisa lebih meningkat. Dengan berhentinya minum susu botol, alhamdulillah pampersnya pun jarang basah itu kalau tidur. Lama-lama bisa lepas pampers. Ya cuma sama pengorbanan lagi. Makanya kalau udah malam-malam anak udah gesek-gesek kan males tuh ya bangun biasanya. Ayo nak, angkat, gendong. Ayo gini, pipis dulu. Balik lagi. Emang pengorbanan. Namanya kita niat mau punya anak, berarti kita niat juga harus bisa mendidik seperti itu. Jadi harus ada pengorbanan. Kerjasamanya tadi dengan pihak sekolah. Karena saya nggak mampu sendiri. Caranya gimana ya itu dengan pihak sekolah. Anak saya pertama masuk sekolah, temannya kena tonjok, kena tendang, bahkan gurunya, kepala sekolahnya dipukul itu gurunya kalau misalkan nggak sesuai dengan keinginannya. Tapi saya nggak marah, saya kasih kepercayaan ke gurunya bahwa gurunya mampu untuk mendidik anak saya. Kalau misalkan dia berantem sama temennya, gurunya marahin dia, saya nggak marah, karena saya posisinya bukan karena anak saya nih kita belain anak saya, tapi saya kan nggak tahu posisinya anak saya yang salah atau teman yang salah. Kalaupun teman yang salah, biar gurunya saat di sekolah saya kasih kepercayaan penuh bahwa gurunya mampu untuk memberikan pengertian kepada anak. Nah yang ini salah loh, kamu harus terima. Nah teman kamu salah, tapi bukan berarti kamu harus memukul. Seperti itu. Ya saya kasih kepercayaan. Begitu di rumah, saya nanya, Mi, saya harus gimana nih Mi? Kasih sugesti aja Mam. Sugestinya gimana?
saya, hanya untuk bantu. Itu selalu saya terapkan. Kalau dia udah mulai mukul, saya pegang tangan. Tangan buat sayang ya, sayang bunda, sayang papa, buat peluk bunda. Nih buat bantu yuk, angkatin ini ke sana. Jadi saya menstimulasi seperti itu. Nah seperti itu tadi, memberikan contoh nyata dan kita kerjasama pihak sekolah. Nah, cara bermainnya seperti apa? Kita tadi menerapkan cara bermain, kita benar bermain rumah-rumahan, terus kita contohkan ini yang ini memukul, oh ini salah ini, dia merasa benar. Kita boleh mencontohkan seperti itu dan hal-hal yang lainnya. Dia boleh mengerti apa namanya jumlah ya, tentang angka itu dengan cara bermain misalkan pakai kelereng kah atau pakai hal apapun yang ada di sekitar kita. Saat mama masak bisa mah ajak anak sambil bermain. Nah ini berapa tempe ya? 1. Coba ya mama potong-potong ya. Sekarang ada berapa, kita hitung ya, hitung 1, 2, 3. Jadi memperkenalkan anak dengan cara bermain, memperkenalkan tentang huruf, membaca. Anak di usia ini tidak wajib untuk membaca dan menulis atau berhitung, karena setiap anak tadi IQ-nya berbeda dan masanya pun berbeda. Ada anaknya pintar tapi belum masanya dia bisa, jangan dipaksain dong, nanti malah anaknya stres ya. Caranya gimana bun? Kita punya kayak gini, kita kenalkan, ayo yang mana huruf A, cari huruf A itu yang kayak menara, ada jembatannya di tengah, lalu dia cari, ini bun, ini pintar. Nah, jadi sambil bermain. Terus kita jalan kemana, misalkan bawa ke kebun binatang, kita lihat tuh burung pelikan atau burung bango kan kayak gini. Nah kalau kita lihat dari sini kayak angka berapa ya nak ya. Nah dia kenali bentuk tulisannya, kita kenalkan juga jumlahnya berapa dengan cara tadi menghitung sambil masak, berhitung sambil bermain, main pasir misalkan. Jangan main pasir, kotor nanti cacingan segala macam. Cacingan ya, 6 bulan sekali kasih obat cacing. Setelah selesai jangan lupa ajarkan cuci tangan, aman. Begitu anak bermain pasir, kita deketin, mana. Oh iya yuk, mama juga, mama mau gambarin ini ya nak ya. Ini kan mama gambarin bangku nih seperti ini. Kalau mama balik kayak angka berapa ya nak? Coba kamu berdiri sebelah sana. Angka 4 nak. Iya angka 4. Jadi sambil bermain kita kenalkan seperti itu ya. Main rumah-rumahan di rumah, ajak ayahnya, ajak kakaknya, adiknya ikut main. Kita tanamkan apa aja yang diharapkan. Komunikasi sama suami, Pak kita mau ngajarin apa nih sama anak, yuk kita mainnya apa, seperti itu. Jadi komunikasi, kerjasama sama suami, sama orang yang satu rumah, mungkin ada mertua ya, orang tua atau paman omnya, itu ajak komunikasi karena semua berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak ya. Bekerja sama dengan pihak sekolah, kasih kepercayaan gurunya mampu untuk mendidik anak kita. Komunikasi kalau di rumah, di sekolah seperti apa, nanti di rumah saya harus ngapain ya bu supaya membantu perkembangan anak saya. Bantu gini. Contoh hal anak saya begitu dia masuk SD, saya tidak pernah memaksakan dia untuk ikut calistung dulu. Sebenarnya anak saya itu lulus TKB itu 6 tahun, pas banget 6 tahun karena tanggal 1 Juli. Tadinya saya udah belum mau sekolah lanjut dulu karena kebetulan COVID kan. Saya mau masukin ke Bimba karena udah usia 6 tahun udah boleh diajarkan membaca. Tapi sebelumnya di PAUD saya tidak memaksakan. Saya bilang ke gurunya, jangan paksakan anak saya bisa baca. Jangan paksakan anak saya untuk bisa berhitung. Kenalkan, mangga silakan bu. Tapi kalau dia tidak mampu, jangan paksakan. Karena apa? Saya yakin ke anak saya, dia punya masanya sendiri, dia punya waktunya sendiri untuk bisa. Nah, kebetulan mertua saya itu mantan kepala sekolah, jadi kenalan gurunya banyak. Dimasukin lah di SD Panaragan 2 sini. Saya pun kaget tiba-tiba, Neng, ini Abah udah masukin Krisna ya di SD
SD mana Mbak? Tadinya saya pengen masukin dulu Bimba setahun baru masuk SD. Ya udah telanjur kan, nggak mungkin juga saya batalkan kan, sayang ya. Masuk SD negeri kan susah ya Mbak ya. Jadi ya udah saya men-challenge diri saya sendiri. Anak saya nggak bisa baca tulis, ternyata memang pas masuk nggak ada tesnya. Kan selama ini kan gosip ya, kalau mau masuk SD harus bisa baca tulis, nanti dites, nggak bisa masuk. Ternyata kenyataannya enggak. Nah, begitu dia masuk SD, saya langsung ngomong komunikasi ke gurunya, Bu, anak saya tipikalnya gini, dan anak saya belum bisa baca tulis. Untungnya dapat gurunya, wali kelasnya yang memang mengerti anak usia dini. Nggak apa-apa Mang, nanti kita sama-sama ajarkan. Oke, nah saya mempunyai ide sendiri. Apa nih, metode apa? Ya, huruf saya tes, dia udah kenal. Alhamdulillah ya, maksudnya dari tahun itu udah diajarin huruf, angka itu udah hafal. Cuma dia belum tahu bilangan puluhan, ratusan itu belum, karena belum masanya ke sana. Yang penting itu aja dulu modalnya. Nah, saya modal ini, beli sendiri buku. Yang paling murah malah saya nyari. Bacalah itu, bacalah 1, 2, 3. Saya modalin. Cuman berapa Bu? 2.000 perak di online mah. Ya, murah ya. Kebetulan kan pas masuk itu COVID kan masih online ya belajarnya, jadi di rumah. Cuma tetap harus pakai seragam, harus jam 8 teng udah siap belajar, bahkan setengah 8 itu ada upacara dulu dari masing-masing rumah. Nah, sebelum mulai saya selalu sediakan waktu. Nah, sini yuk baca dulu buku ini. Nah, kenalin dulu nih anak kita otak kanan atau otak kiri. Kalau otak kiri dia yang tipikalnya dieja. Kalau otak kanan dikasih ejaan malah pusing, nggak akan masuk. Anak saya cenderung otak kanan. Jadi saya kenalin dulu satu-satu huruf. Habis itu suku kata langsung ba, ca, da, ta. Nah seperti itu. Nggak yang ba, ba, ca, ca. Itu untuk otak kiri. Nah jadi pentingnya kita tahu anak kita otak kiri atau otak kanan. Buat tadi simulasi belajar. Alhamdulillah Bun, gak nyampe 1 semester anak saya udah bisa baca sendiri. Bahkan kalau kata gurunya termasuk lebih lancar dibanding teman-temannya yang lain. Padahal teman-temannya banyak yang dari BIPA. Jadi jangan takut, jangan minder, kita support anak. Ya, masalah baca, tulis, hitung, insya Allah ada masanya sendiri. Karena setiap anak punya IQ-nya sendiri, punya masanya sendiri. Ya. Jadi hal apapun kita kenalin dulu anak kita. Karena saya yakin yang lebih mengenali diri anak kita adalah kita selaku orang tuanya. Bukan nenek kakeknya, bukan om tantenya, bukan gurunya juga. Yang lebih paham adalah kita. Nah, gimana caranya? Kita kenali anak kita seperti ya. Jadi dengan cara bermain, komunikasi yang baik, insya Allah anak sudah bisa dengan masanya, ya. Jangan dipaksain. Akhirnya dipaksain tulis tuh, ayo, ada mampu. Tapi masanya dia ini yang sekarang, masa dia bermain. Dia masanya segini nih. Tapi nggak diisi dengan kebutuhan dia yang bermain. Ini kosong. Begitu dia masuk ke tahap selanjutnya, dia tertutup. Karena apa? Di tahap berikutnya dia udah punya tugas sendiri kan. Tugas yang itu diisi lagi. Ini kosong terus. Tapi begitu anak biasanya ya, kecenderungannya itu usia kelas 3, kelas 4, dia mulai jenuh. Karena apa? Masa bermainnya dia itu tidak terisi penuh. Jadi yang kosong tertutup ini tiba-tiba anak, main yuk. Yang tadinya anaknya pinter apa. Jadi dia berontak. Saya butuh nih, kebutuhan saya isi dulu. Main. Yang tadinya rankingnya 1 mungkin ya, tapi sekarang mah nggak ada ranking ya Mbak ya. Tapi kan tetap ada nilai pelajaran ya. Yang nilainya 8, 7, 9 gitu. Tiba-tiba anjlok plus. Karena apa? Dia butuh untuk kebutuhannya dia dipenuhi. Kebutuhan secara psikisnya. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Tiba-tiba padahal masa krusialnya kelas 5, kelas 6 dia sudah harus fokus. Nah, jadi saat ini anak kita di masa itu kasih waktu dia untuk bermain. Kita kasih permainan yang edukatif, permainan yang positif. Kita
kita dampingi, kita support seperti itu. Sampai di sini cukup paham, Mama? Hai hai. Hai hai. Halo halo hai. Apa kabarnya, Mama? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya ada yang ngantuk ya. Kayak ngedongeng jadinya saya ya. Kurang semangat ya. Ada yang bisa ngasih yel-yel di sini? Ngasih games? Berapa lama lagi waktunya? 9.28. Kita selesai 9.30 ya harusnya. Jadi udah pas-pas banget ya. Boleh deh ya, Mak. Nanti kita kasih aja sesi jawaban, sesi pertanyaan jawab. Satu sesi aja kali ya, supaya masuk waktunya, takut nanti anak-anak keburu bubar ya, jadi malah nggak fokus. Mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan ya, Mak. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa sama-sama ya, Mah. Bukan hanya Mama, saya juga pun masih belajar menjadi ibu yang baik seperti apa ya. Saya tidak pernah menjudge ibu yang jahat seperti apa, enggak. Semua mama hebat, semua mama pintar, semua mama sanggup menjadi mama. Karenanya apa? Kita dikasih kepercayaan tadi. Jadi seorang ibu ya, maupun ibu sambung, maupun ibu angkat, maupun ibu kandung ya, semuanya sama. Kita adalah mama hebat, ibu yang hebat. Kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Kita tepuk tangan dulu, Mama. Yang semangat, yang ceria. Senyumnya mana? Senyum. Oke, saya pengen pulang dari sini mamanya fresh, ceria. Jadi kalau ketemu papanya nanti, wow, gitu ya, makin malu. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, maka di sesi tanya jawab. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaiannya, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin gak, Ma? Maafin. Slow, santai santun ya. Kayak slogannya siapa ya? Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas materi yang disampaikannya. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya, Bu ya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali muridnya Kakak Ahmad. Karena ibunya udah meninggal, waktu usia 2 tahun, sekarang udah 2 tahun anak itu ibunya. Yang pengen saya ibu tanyakan, gimana cara pengertiannya buat anak, buat jangan ketergantungan HP, yang dia HP apa ya? Itu aja, Mak. Ya. Ada lagi yang lain? Ditampung dulu lagi ya 3 pertanyaan. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya ini kan punya 3 anak yang usianya tadi ya, Nujah, Umar Romaisha. Saya punya 3 anak yang usianya berbeda-beda, 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun ya, Pak. Nah, kadang suka bingung gitu, mah, gimana mendidik mereka gitu. Ada yang dia nurut, ada yang susah dikasih tahunya gitu ya, Maya. Termasuk kayak yang Azilin ini, kalau misalnya dia kan laki-laki ya, Maya, termasuk yang susah untuk dikasih tahunya gitu ya, Mah. Misalnya hanya disuruh duduk susah gitu. Nah, ini gimana biar si anak ini yang terutama yang laki-laki ini bisa lebih nurut gitu, Mah, ketimbang apa sih namanya, lebih nurut lah istilahnya gitu ya. Kalau yang perempuan mungkin lebih gampang ya, Mah, ya dalam mengaturnya. Nah, untuk laki-laki ini lumayan agak merepotkan gitu. Tantangannya lebih gitu. Kadang kalau di sekolah nih kadang suka malu gitu. Misalnya kayak tadi nih, nggak mau diem, udah di
dikasih tahu diem gitu, duduk atau gimana gitu, tapi tetap dia terlalu aktif gitu lah ya Mah ya. Mungkin itu aja sih, gimana nih tipsnya biar anak laki-laki ini lebih mudah mendengarkan mungkin ya. Mangga satu lagi mama ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Saya di sini minum dulu ya, silakan Ibu. Perkenalkan Ibu Dewi, saya mamanya Kirana. Saya mau bertanya, tadi kan di materi Ibu Dewi ada menyampaikan untuk usia anak 4 sampai 6 tahun itu kita harus tahu otak kanan atau kiri yang lebih condong ya, yang lebih dominan itu. Nah, yang mau saya pertanyakan itu di usia 4 sampai 6 tahun, bagaimana sih kita tahu anak kita ini lebih condong otak kiri atau otak kanannya? Dominannya yang mana itu? Caranya gimana? Kita bisa tahu. Udah cukup Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Udah 3 ya, masih batasi ya. Mangga, kalau ada yang masih penasaran boleh. Boleh kalau ada yang mau. Oh, sama. Ada lagi? Jangan sampai 20 pertanyaan ya. Ada lagi? Udah cukup Ibu, nanti menambah ya. Alhamdulillah, berarti saya senang kalau ada yang nanya nih. Berarti mama-mama tadi menyimak apa yang saya sampaikan. Makanya ada rasa ingin tahu lebih ya, seperti itu. Saya coba jawab ya mama sesuai urutan tadi dengan kuatnya Al-Katama ya Pak ya Maya. Bagaimana sih caranya kita mengantisipasi ketergantungan HP? Jujur, saya sendiri karena saya nggak bisa mengatasi itu. Metode banyak saya gunakan, tetapi akan sama susahnya saat lingkungan sekitar dia semua pegang HP. Di rumah itu yang tinggal siapa aja mah?